Oke dulur, bertemu lagi di channel saya, di channel area High Voltage Channel ya. Oke, jadi kita kali ini akan bertutorial ya, tutorial cara memasang stepper kelas H ya. Stepper kelas H untuk kit-kit power pasaran ya, seperti SOCL 506, SOCL 504, kit APEC dan lain-lain ya. Banyak ya. Nah, ini kita juga akan sedikit berbagi tentang bagaimana cara memodifikasi driver ini agar mampu disuplai tegangan besar ya. Artinya mampu disuplai tegangan besar itu bukan karena tidak mampu kalau diberikan suplai besar lalu drivernya akan meledos ya, bukan. Tapi tepatnya kemampuan power ini jika disuplai tegangan besar, artinya DCO dan biasnya itu akan tetap imbang ya. Oke, sebelumnya akan saya beritahu dulu, mungkin video tutorial ini akan sedikit lama ya. Jadi bagi kalian yang berkepentingan dan membutuhkan tutorial ini, tonton dari awal sampai akhir ya, jangan di skip agar kalian paham. Oke, kita akan sedikit memberitahu dulu. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah trafo ya, trafo lilitan saya sendiri yang sudah saya kasih pengaman. Nah, ini saklar ini nah ini fungsi stekernya untuk meng-cut off ya, meng-cut off atau memproteksi ya, memproteksi dari kit yang sedang kita rakit apakah bermasalah ataukah tidak ya. Jadi nanti untuk pertama kali saya nyalakan, ini saklar kita off dulu, matikan dulu. Nah, terus yang kita salurkan itu lampu bohlamnya dulu ya. Jadi jika nanti output dari trafo mengalami short konslet, berarti nanti di lampu ini akan menyala terang ya. Nah, jika tidak ada masalah, sudah fix semua di bagian output, nah baru kita loskan ya, dengan stekernya kita on kan ya. Oke, untuk skema proteksi output trafo ini seperti ini ya. Nah, bisa kalian screenshot, kalian contoh ya di rumah ya. Ini hukumnya wajib ya bagi saya ya, wajib buat perakit power ombro itu wajib ya, harus punya alat seperti ini ya. Karena jika tidak memakai alat seperti ini, kemungkinan besar akan mengalami kendala di bagian transistor final ya. Apabila langsung pasang transistor final semuanya dan mengalami kendala ketika short, itu pasti akan konslet semua ya finalnya ya. Nah, itu akan sangat merugikan. Oke. Sekarang saya akan tunjukkan kit SOCL. Ini kit SOCL saya ambil acak ya, saya beli di toko elektronik sebelah, nah dekat rumah saya. Ini produknya dari Sniper ya. Ini bukan endorse, sekali lagi ini bukan endorse, bukan juga iklan, bukan juga promo ya. Saya hanya mencontohkan bahwa saya mengambil kit dari pasaran ya. Nah, isinya SOCL 506. Nah, di sini sudah saya modifikasi ya. Nah, untuk modifikasinya nanti saya gambarkan ya. Oke. Nah, di sini ada kit stepper dari saya sendiri ya. Nah, di sini sudah saya siapkan final. Oh iya, ini PSU-nya berhubung saya tidak ada PSU kelas H2 step, ada yang 4 step. Jadi saya ambil mid volt-nya dari bawah. Ini 42 sampai 48 volt ya.
Nah, high voltnya itu tidak mencapai di ratusan volt ya. Jadi saya ambil dari step ketiga. Ini keluarnya sekitar 150, tapi itu tidak masalah ya. Karena ini hanya untuk tes ya. Nah, ini sudah saya siapkan. Oke, sekarang kita mulai cara pemasangannya ya. Sebelumnya kita akan beritahu dulu, saya informasikan dulu ini untuk cara modifikasi kit SOCL-nya ya. Nah, pertama kalian harus perhatikan di sini di bagian belakang ini ada elko ya, 2 elko berukuran 22 mikro. Nah, voltasenya kalian perhatikan di sini tertera 160 volt ya. Artinya maksimal voltase yang diterima dari elko ini adalah 160 volt DC ya. Jika lebih dari itu kemungkinan akan meledak ya. Nah, syarat yang pertama itu elko ini kalian ubah ke maksimal 100, maksimalnya bebas lah berapa ya. Yang penting minimalnya itu kayak ini ya, 160 volt DC ya. Nah, 160 volt DC. Nah, dikosongkan pun tidak masalah ya. Tidak masalah jika mau dikosongkan, tidak masalah. Oke, untuk yang kedua di sini di bagian transistor input ada 3 transistor, harusnya ada 3 transistor ya. Karena ini sudah saya modifikasi. Nah, jadi sedikit berubah ya. Input cuma ada 2. Nah, yang harus dimodifikasi itu bagian regulator ya. Nah, ini bagian regulator. Nah, untuk cara modifikasinya saya gambarkan dulu. Oke, tunggu sebentar. Ini video tidak saya skip ya. Ini video pasti panjang ya. Oke, sepertinya alangkah baiknya saya skip aja ya, biar nanti tidak terlalu panjang ya. Oke dulur, nah ini sekalian saya gambarkan semua ya. Ini untuk rangkaian regulator input ya. Nah, ini rangkaian regulator input dari bawaan SOCL 504 dan 506 ya. Nah, ini rangkaian seperti ini yang bawaannya ini tidak kita pakai ya, alias kita hapus, kita buang, kita ganti dengan rangkaian baru yang lebih simpel ya. Nah, untuk rangkaiannya nah, seperti ini ya, bisa kalian screenshot. Nah, oke, dan satu lagi ini untuk pengaturan bias servo ya. Bias servo yang awalnya di PCB memakai 3 buah dioda yang di seri. Nah, kalian copot satu, dicabut, kalian ganti dengan VR ya. VR atau trim pot yang nilainya 500 ohm. Nah, kalian pasang seperti ini ya. Nah, untuk penampakannya ini untuk bias servo. Ini untuk bias servo, dan yang ini untuk bagian regulator ya. Oke, nah ini dari belakang ya, belakang PCB ya. Oke, sekarang kita tutorial cara memasang ke bagian stepper ya. Oke,
Oke dulur, sorry tadi saya skip ya. Nah, jadi untuk cara pemasangannya seperti ini ya. Ini sudah saya solder kabel-kabelnya. Nah, untuk ini yang di PCB kan ada tulisan high volt positif, berarti ke PSU high volt positif dan seterusnya ya. Nah, di sini sudah saya kasih tanda untuk mempermudah kalian biar tidak gagal paham ya. Nah, lanjut, di sini ada tulisan kolektor ya. Kolektor negatif itu masuk ke jalur transistor final kolektor ya. Ini bagian rail positif ya. Maksud saya rail negatif ya. Rail negatif itu finalnya tipe A atau B ya. Lanjut yang sebaliknya ya. Di sini ada kolektor positif ya. Berarti masuk ke transistor final tipe C ya. Nah, ke kolektornya juga. Untuk ke bagian driver perkabelannya seperti biasa ya. Nah, untuk basis masuk ke basis final, sama ini juga masuk ke basis final, rail negatif, rail positif sama. Terus bagian output masuk ke final output juga. Nah, cuman yang berbeda di sini itu tegangan yang masuk ke bagian driver itu wajib tegangan high volt ya, bukan mid volt ya. Karena kalau mid volt nanti yang keluar bukan malah output maksimal, tapi yang keluar itu nanti ya separuhnya, sama seperti kelas AB biasa, bukan kelas H. Nah, oke, sekarang kita tes ya, kita nyalakan ya. Nah, perhatikan lampunya ya. Nah, ini stop kontak saya off. Ketika saya nyalakan trafo, lampu ini akan berkejut ya, nyala ya, karena sedang mengisi elko ya. Tapi jika terus-terusan terang berarti ada masalah di bagian final ya. Nah, oke, sudah redup ya, artinya itu aman ya. Sekarang kita cek bagian test point di bagian driver SOCL ini ya. Nah, oke, saya posisikan miring ya karena tempatnya kecil ya. Oke, kita test point bagian PSU. Di sini PSU untuk ke bagian kolektor ya. Nah, terukur 36 DC untuk mid volt ya, karena di sini saklar belum saya on kan ya. Nah, untuk high voltnya 116 ya. Sekarang kita cek DCO. Jika DCO dan bias sudah imbang, kita baru gas ya, saklar kita on kan. Cek DCO. Nah, DCO imbang ya, 0 ya. Kita atur lagi ke skala milivolt. Nah, skala milivolt 0,09, sekian ya. Nah, kita cek bias, kita atur lagi ke skala volt rendah ya, ke skala 2 volt. Nah, kita cek bias. Oke, bias kecil karena belum saya atur. Sebentar, saya ambil obeng dulu ya, saya skip dulu buat ngambil obeng buat ngatur bias ya. Oke dulur, kita balik lagi. Saya sudah ambil obeng minus buat ngatur rempot bias ya, karena di sini bias belum saya atur ya. Oke, DCO kita cek lagi sekali lagi, 0 sekian ya. Nah, sekarang
bagian bias. Nah, 100 mV ya, kita adjust jadi 300-an ya, 350 saja. 200, 300, oke, 344 ya untuk sisi rail negatif. Sekarang bias rail positif 430-an ya. Ini hanya untuk sekedar tutorial atau contoh saja ya. Untuk pengaplikasiannya, jika ingin mendapatkan hasil yang real, nah transistor driver ini kalian baut ke heatsink, dan transistor fast juga baut ke heatsink ya. Nah, di sini karena semuanya sudah imbang, jadi sekarang kita balik lagi ke PSU ya. Nah, kita ini set dulu di skala 200 volt karena PSU nanti kita loskan ya. Oke, kalian perhatikan. Nah, ini voltase ya. Voltase masih mid volt di 36 ya. Nah, oke, sekarang saya on kan ya. Kita loskan tidak memakai lampu ya. Nah, naik ya, jadi 43 mid volt. Nah, oke, kita cek lagi untuk bias dan DCO ya. Nah, kita atur lagi di skala 200 mV untuk cek bias. Jika naik, kalian bisa ubah lagi ya. Nah, 400-an, berarti ini terlalu tinggi. Oke, kurangin lagi. Kurangin. Nah, sampai di 300-an ya. Oke, 320-an ya. Nah, ini sebelahnya 450-an ya. Oke, untuk DCO masih di 0 ya. Oke, kita set lagi di AVO skala 200 mV ya. Oke, ini DCO ada di 18, sekian mV ya. Karena di sini untuk transistor fast dan driver tidak saya skrup ke heatsinknya, jadi itu wajar ya. Oke, sekarang kita cek ya, saya sentuh apakah ini akan bekerja ya. Nah, sambil kita pantau voltasenya ya. Nah, oke, ini stepper sudah bekerja ya. Oke, tuh voltase naik turun. Oke, sip, mantap. Oke, final masih adem. Oke, sekarang kita tes dengan musik. Tunggu dulu, saya mau ambil HP dulu buat memutar musik ya. Oke dulu, kita balik lagi. Nah, sini sudah saya siapkan, udah saya set musiknya, udah saya putar. Oke, input saya pasang ya. Input saya pasang. Nah, oke, untuk speaker saya pasang ya. Nah, speaker kita pakai yang biasa ya, di luar ya. Nah, bunyi kan? Oke, sekarang kita gas ya.